Akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya di sini Imas Putri Purwanti akan membimbing jalannya presentasi pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh kelompok 11 dengan materinya yang berjudul Harta dan Jabatan dalam Islam. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada pembacaan susunan acara pada malam hari ini, yang ketiga ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang keempat ada penyampaian materi oleh kelompok, dan yang kelima itu ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama, sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, susunan acara telah saya bacakan tadi. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Aksita Dini Kamala kepada Mala, dipersilakan. Terima kasih moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqula rabba laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum man solihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan masuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mala atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh kelompok 11 kepada kelompok 11. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 mau mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Masalah Harta dan Jabatan dalam Islam. Dan yang beranggotakan di satu, Dinar Aulia yang NIM-nya 072, dan saya sendiri Putri Ayaslina NIM 073, dan Aksita Dini Kamala NIM 081. Yang akan kami jelaskan yaitu 1. Definisi harta dan jabatan, 2. Pandangan Islam terhadap harta dan jabatan, 3. Mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah. Satu, definisi harta dan jabatan. Harta adalah suatu aset harta benda yang dibutuhkan, dicari, dan dimiliki orang. Harta juga sangat bermanfaat bagi setiap orang, karena bagi orang yang kaya dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik yang diinginkan maupun yang dibutuhkan. Harta bisa menjadi kebahagiaan seluruh dunia dan di masa depan jika digunakan dengan benar. Sebaliknya, jika digunakan dengan cara yang salah, akan seburuk pisau. Terkadang pisau bisa membantu, bermanfaat, dan terkadang bisa membunuh. Harta pada Al-Quran disebut al-mal, jamaknya al-amwal, yang secara literal artinya cenderung,
condong, doyong, miring, suka, senang, simpati kepada, menyongkong, membantu, melangkah menuju, menyimpang dari, mengelak, berpihak pada, dan mengalahkan. Al-mal khususnya uang merupakan sesuatu yang membuat semua dan setiap orang menjadi suka, bahkan tidak sedikit menggapainya dengan menghalalkan segala cara. Jabatan adalah kontrak kekuasaan antara atasan dan bawahan, atau antara pemegang amanat dengan konstituennya. Kontrak kekuasaan antara pemegang amanat dengan konstituennya tersebut termasuk dalam ciri masyarakat madani yang mengerti penuh dengan kontrak, tanggung jawab, dan akhlak yang berada di atas fondasi moral dan kebenaran. Penyalahgunaan jabatan biasanya dimulai dari sikap yang tidak sehat oleh salah satu komponen masyarakat, yang pada akhirnya bisa berakibat menjadi kebiasaan di setiap kehidupan masyarakat. Hakikat harta dan jabatan merupakan amanat dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan, dipelihara dan dilaksanakan dengan benar, sebab suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatum wa annallaha indahu ajarun adim. Dan artinya, dan ketahuilah bahwa tamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Demikian yang tertera pada surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyah milnaha wa ashifaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, yang berartikan sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Maka harta dan jabatan tidaklah digunakan bahkan didaya gunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan di kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ketiga, yaitu mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah. Harta dan jabatan merupakan salah satu aspek yang menopang kehidupan manusia di dunia. Tanpa harta dan jabatan, manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup. Setiap manusia itu diberi rezeki yang beragam sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang rezekinya melimpah, ada pula yang sering kekurangan. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisa wal mahrum, yang artinya bahwa dalam setiap hadap terdapat hak orang lain, yaitu orang yang tidak meminta-minta. Maksud dari ayat tersebut adalah dalam setiap harta yang kita miliki, kita wajib mengeluarkannya untuk orang lain, yaitu orang fakir, dengan catatan dia tidak meminta-minta, karena itu merupakan hak mereka. Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maksudnya adalah untuk kepentingan ibadah dan kepentingan orang lain yang membutuhkan. Mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah berarti mempergunakan harta dan jabatan dalam kebaikan. Misalnya untuk menafkahi keluarga, membantu perekonomian keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan bersedekah. Harta dan jabatan yang dipergunakan untuk hal-hal yang baik akan mendapat keberkahan dari Allah, serta orang yang melakukannya akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Sebaliknya, apabila harta dan jabatan digunakan dalam hal yang tidak baik, akan berdampak kepada kehidupan pelakunya, yaitu contohnya mendapatkan dosa, tidak mendapat keberkahan dalam rezekinya, serta akan dihambat dalam memperoleh rezeki. Baik, selanjutnya ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya akan selalu mengingat kekuasaan Allah. Dengan begitu, ia akan mengingat bahwa rezeki yang ia dapat adalah datangnya tuh dari Allah, dan ia wajib mempergunakannya di jalan Allah juga. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah cara kita memperoleh harta dan jabatan itu. Cara memperoleh harta dan jabatan itu juga perlu diperhatikan agar nantinya ketika dipergunakan di jalan Allah, itu mendapat keberkahan dari Allah. Maksudnya, cara memperoleh harta maupun jabatan itu haruslah dengan cara yang baik dan bukan dengan cara yang curang. Seorang yang bekerja dengan cara yang jujur akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sikap ikhlas. Melakukan kebaikan itu haruslah dibarengi dengan keikhlasan. Begitu pula dengan mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah. Hendaknya itu seseorang harus ikhlas dari hati nuraninya dengan niat mencari dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendapat pujian dari orang lain atau hanya untuk mendapatkan sanjungan. Kita bahas tentang hikmah mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah. Apa sih yang akan kita dapat ketika kita mempergunakan harta dan jabatan kita di jalan Allah? Yang pertama adalah itu sebagai jalan atau jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai ladang pahala. Yang ketiga melatih sikap ikhlas. Yang keempat memperoleh rezeki yang berkah. Yang kelima sebagai bekal kita di akhirat nanti. Yang keenam dapat menjadi jalan dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu, seperti dijanjikan oleh Allah bahwasannya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketujuh, ketika kita mempergunakan harta dan jabatan di jalan Allah, maka kita telah meneladani sifat para nabi. Kemudian yang terakhir, janji Allah itu ketika orang pergunakan harta dan jabatannya di jalan Allah, maka ia dijanjikan surga oleh Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari kelompok 11.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 11 telah menyampaikan materinya mengenai harta dan jabatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 11 ya. Jadi dapat disimpulkan itu hakikatnya harta dan jabatan itu merupakan sebuah amanah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai amanah karena karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan hanya semata-mata karena kehebatan dari seseorang ya, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah sendiri. Juga sejatinya bukan dimaksudkan untuk kemenangan pribadi milik pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan atau kesejahteraan orang lain gitu. Karena harta dan jabatan itu merupakan sebuah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab suatu saat harta dan jabatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan menuju sesi terakhir yaitu sesi penutup. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita menutup presentasi pada malam hari ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila selama menjadi moderator terdapat kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena kesalahan merupakan hakikat dari manusia ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.